يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Mukarrabin, segenap pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini kita ketemu kembali. Semoga semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, panjang umur, dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, berkhusus kepada pewakif Masjid Jami Al-Mukarrabin, kedua orang tua kita cintai, kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid, kana syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sampai di halaman 62 ya. Berarti kita masuk ke menguburkan mayit ya. Mandikan sudah, mengkafankan sudah, menyolatkan sudah. Dan sekarang menguburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-faslus sadisu, pasal yang ke-6 ya. Dafnul mayyiti ya, ini setiap judul selalu hadza dafnul mayyiti, khabar mubtada ma'mul ya. Mengebumikan mayit, menguburkan mayit ya. Pembahasannya pertama ad-dafnu, menguburkan. Kedua, hukmu dafni ghair muslim, hukum menguburkan selain orang muslim. Kemudian tauqitud dafni, kapan nih waktunya menguburkan? Pagi-pagi, siang hari, atau malam hari? Boleh nggak malam hari? Makanun dafni, tempat menguburkan. Al-haqqu bid-dafni, orang yang paling berhak ya dikuburkan. Adabud dafni, adab-adab menguburkan. Ma yuf'alu lil mayyiti aqba wad'ihi fil qabri, apa yang dilakukan sama kita nih pada lil mayyit, bagi si mayit, aqba wad'ihi, setelah kita ya letakkan mayit fil qabri, di kuburan. Nah, biasa kita ada talqin. Talqin bagaimana hukumnya? Boleh kagak? Haram apa bid'ah? Ya. Masailun mutafarriqah. Kemudian beberapa masalah-masalah yang berbeda-beda. Al-faslu sadisu, halaman 63. Dafnul mayyiti ya, menguburkan mayit. Ad-dafnu, menguburkan. Ad-dafnu muwaratul mayyiti fit turabi ya, muwarat ini dari kata tawaro ya, tawari, atau warra yuwarri ya. Ad-dafnu, menguburkan, adalah muwarat, apa tuh? Menguburkan mayit fit turab, di dalam tanah. Faqad ajma'al muslimuna salafan wa khalafan. Semua orang muslim ajma'ah, sepakat. Ini uslubnya jumlah fi'liyah. Pakai fi'il madhi ditambahin penguat pakai qad. Salafan wa khalafan, baik ulama-ulama terdahulu dan yang belakangan. Ala wujudi dafnil muslimi saghiran au kabiran, atas wajibnya menguburkan seorang muslim, baik mayatnya itu anak kecil atau kabiran, orang besar. Mukallafan au ghair mukallaf, baik sudah mukallaf atau belum mukallaf. Ya, paham mukallaf ya? Sudah akil baligh. Hurran au abdan, orang yang merdeka, au abdan, atau hamba. Ya. Zakaran wa au untha, baik laki-laki atau perempuan.
mahma kana sababu mautihi, apapun bentuk sebab matinya. Ada sama meninggalnya karena ketabrakan, karena sakit, karena COVID, ya, dan lain sebagainya. Ajma'al muslimuna salaf wa khalafan ala wujubi dafnil muslim. Wajib kita menguburkan orang muslim. Sawa'un kulluhu au ba'duhu, ya, sama aja. Sebagiannya atau semuanya atau sebagiannya. Artinya ini tubuhnya mayit, ada yang misalnya kepala doang, tangan doang, atau kepotong ketabrak kereta, ya, yang lainnya hilang, tinggal setengahnya itu. Taib. Wa anna dafnal mayyiti lazimun wajibun 'alan nas. Ya. Dan sesungguhnya menguburkan mayit, ya, ini hukumnya lazim wajib, penguat nih. Harus wajib 'alan nas, atas kita semuanya. Ya, la yasauhum tarakuhu endal imkan. Kagak boleh kita biarkan dia. Ya. Wa man qama bihi minhum saqata fardu dzalika 'ala sa'il muslimin. Dan barang siapa yang telah melakukan, ya, menguburkan, maka dia minhum, di antara umat Islam, saqata fardu dzalika, maka gugurlah kewajiban menguburkan mayit ala sa'iril muslimin, atas semua orang muslim. Ini masuk kepada fardu kifayah, ya. Wa dzalika liqaulillahi ta'ala fi kitabih. Hal itu, ya, karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini, ya, sebagai kifata, apa? Sebagai tempat untuk berkumpul. Ahya'an, baik yang masih hidup, wa amwatan, dan yang sudah meninggal dunia. Ini surah Al-Mursalat ayat 26. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala berikutnya, tsumma amatahu fa akbarah. Ya, surah Abbasah. Kemudian amatahu, kami matikan dia, fa akbarah, dan, ya, kuburkannya. Hukmu dafni ghair muslim. Nah, sekarang hukum menguburkan selain orang muslim. La khilafa bainal fuqaha'i fi annahu la yajuzu lil muslimi ay yudfina ghairal muslimi walau qariban illa li daruratin. Ya. Ini ada penekanannya walau qariban. Tidak ada perselisihan di antara fuqaha, para fuqaha, ya, fi annahu, bahwasanya la yajuzu, tidak boleh, lil muslimi, bagi seorang muslim, ayyudfina, menguburkan, ghairal muslimi, selain orang muslim, ya, walau qariban, meskipun dia dekat tetangga. Bang Topik nih betul dekat banget, kawan satu kelas, sebangku lagi, ya. Nah, artinya qariban, kalau mendekat, ya, kita la yajuzu, kagak boleh, illa li darurah, kecuali dalam kondisi darurah, ya. Bi alla yajida man yuwarihi ghairuhu, ya. Apa daruratnya? Sesungguhnya kagak ada orang lain yang yuwarihi, ada menguburkannya. Kagak ada ghairuhu, orang lain yang menguburkannya, kagak ada orang lagi. Baru kita akhir turun tangan, ya, begitu. Fayuwarihi wujuban. Nah, kalau kagak ada orang sama sekali, ada kita doang, ya, maka jadi hukumnya wajib. Tuh, lihat hukum tuh. Tadi kagak boleh menjadi wajib, ada kagak boleh membiarkan bangkai, ya, jenazah manusia. Ini
Itu dia sudah ditakyin. Artinya memang kerja. Wah, ya bagus. Ya. Itu saya nanti pelajari dulu ya. Itu hukum lah gitu. Mungkin nanti ada di sini masalah mutafarriqahnya. Kalau yang sudah memang kerjaannya kebetulan dia kerjanya di kuburan orang kafir ya. Baik. Buat dia mungkin darurat cari duit ya kali. Tapi itu bagus, itu jadi masail. Nanti kita dalamin lagi ya, insyaallah. Jadi PR. Baik. Kemudian wa kaifiyatu dafni ghairil muslim huna ayulqa fi hafratin. Nah, bagaimana caranya nih? Beda. Saat ini juga kita nguburin orang non muslim, tapi ada caranya beda. Sama kita nguburin sesama kita orang muslim. Wa kaifiyatu dafni ghairil muslim huna, dan cara menguburkan selain orang muslim di sini ayulqa fi hafrah. Udah ibaratnya dilemparin aja ke lubang. Kalau kita kan benar-benar turun ke bawah ya, kemudian dibuka dulu ininya. Kalau dihadapkan ke tanah dikasih bantalan-bantalan gitu. Kalau orang non muslim ayyulqa fi hafrah, dilemparin aja ke lubang gitu. Wa yuhalu alaihi turab, kemudian ditimbunin tanahnya. Jadi kayak kita ngubur binatang aja ya, gitu. Min ghairi mura'ati sunnah tuh, tanpa memperhatikan ya sunnah-sunnah daripada menguburkan sunnah-sunnah Rasulullah. Wala yudfanu fi harami Makkah mutlaqan, dan kagak boleh dikuburkan di haram Mekah, di tanah haram Mekah ya. Jadi kan memang kita kalau mau ke Mekah bapak-bapak nanti yang pernah haji umroh, pas kita jalan tuh masuk pintu Babul Mekah itu, kalau non muslim ada tuh khusus muslim dia ke kanan. Kalau muslim ke sini. Jadi beda jalannya aja udah beda, kagak boleh. Yang masih hidup aja kagak boleh, apalagi udah mati. Taib, nantaqi ila safha at-thaniyah, halaman 64. Tauqitud dafni, kapan waktunya nih? Ya, waktu menguburkan. Pertama, yang bagil isra'u bid-dafni mata tamma tajhizul mayyiti. Yang bagi sepatutnya al-isra'u, segera bid-dafni, menguburkan. Ya, mata ya, ini mata bisa dikatakan ketika tamma tajhizul mayyit, ketika pengurusan mayit udah selesai ya, segera dikuburin gitu. Yang kedua, ittafaqa al-fuqaha'u. Ya, Pak Jamal lihat ini banyak uslubnya, jumlah fi'liyah semua nih. Ya. Ittafaqa al-fuqaha'u ala anna dafna fi ghairi awqatin nahi afdalu khurujan minal khilaf. Ya. Para fuqaha sepakat bahwa mengubur ya fi ghairi awqat an-nahi, pada selain waktu-waktu yang dilarang, itu afdal, lebih baik. Khurujan minal khilaf, artinya tidak ada perselisihan para ulama gitu. Yang ketiga, dzahaba jumhurul ulama minal hanafiyyati wal malikiyyati wasyafi'iyyah. Jumhur ulama dzahaba di sini berpendapat, bukan pergi. Kata dasarnya zahaba, pergi. Dia punya makna mustarakah. Jumhur ulama ya dari kalangan Imam Hanafiyah, Malikiyah, Asy-Syafi'iyah berpendapat. Apa pendapatnya? Wa huwal madhhabul ladal Hanabila ila jawazi dafni lailan, ini wa adamu karahiyati dzalik. Yang pertama, mazhab lada di sini menurut ya al-Hanabilah, menurut pendapat kalangan Hanabilah, ila jawazid dafni lailan, boleh menguburkan malam hari ya,
wa adamu karahiyatin dzalik, dan itu tidak makruh hukumnya. Kalau kita di Madinah, di Mekah memang ya saya suka tuh melihat. Jadi nguburinnya pas di Ma'la atau di Baki, malam-malam mereka ada lampu tembaknya itu. Gitu. Digali, ya dikuburkan. Kalau kita jarang ya malam-malam ya, jarang ya. Kita paling nggak buatnya maghriban ya, pagi, zuhur, asar, maghrib. Tapi boleh nih, ya. Taib, lamma warada anna Abu Bakr radhiyallahu anhu dufina lailan. Nah, ya. Diriwayatkan telah datang disebutkan dalam keterangan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an itu dufina lailan, dimakamkan pada malam hari. Ini namanya, ini penguatnya, dalilnya. Wa anna Aliyan radhiyallahu anhu dufina Fatimata radhiyallahu anha wardaha lailan. Dan Imam Ali radhiyallahu an juga dafana Fatimah, menguburkan Fatimah radhiyallahu anha wardaha pada malam hari. Ini ada dalilnya. Makanya enggak cukup Pak hanya gembar-gembor, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini bahaya. Harus Al-Quran, Sunnah, sahabat. Ya, ini sahabat jangan ditinggalin. Ya. Jadi kalau sahabat ditinggalin, hilang hadis-hadis Nabi. Karena semuanya lewatnya lewat para sahabat. Gerakan Syiah di situ tuh. Menjelekan istri Nabi, sahabat-sahabat. Kalau tokoh-tokohnya sahabat sudah dijelekan, nanti semua hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat ya nggak didengar lagi. Orangnya juga nggak dipercaya, apalagi beritanya. Itu ya. Itu target Syiah Yahudi begitu. Taib. Makanun dafni, tempat menguburkan. Pertama, ittafaqal ulama'u ala anna al-maqbarata makanun lidafni. Ulama sepakat bahwa makbarah, ya, tempat kuburan, makam lah. Ya, kalau di Tanah Koja di mana sini? Situ ya. Yang belakang itu ya. Mana? Tanah. Kemudian kalau kami di Klender di depan Masjid Jamil Ma'mur. Nah, itu, ya. Itu kuburan keluarga. Ada lagi itu punya Ismail di mana tuh namanya? Kampung Kapuk, itu umum. Nah, itu. Ya. Jadi kuburannya di mana? Ulama sepakat annal maqbarata makanun lidafni, bahwa tempat kuburan adalah tempat untuk mengubur. Ya, sudah diketahui tempatnya. Wattafaqu, ittafaqu ini fi'il madi tapi jama'. Dan para ulama semua sepakat alla anna syahida, bahwa ya orang mati yang syahid itu syahidul ma'rakah, dia perang dalam mati syahid dalam peperangan, yustahabbu dafnuhu haitsu qutila, disunnahkan ya dikuburkannya di tempat dia terbunuh. Nah, gitu. Kayak dulu kan sahabat wafat dalam perang Uhud, maka di kawasan itulah dikuburnya, gitu ya. Bapak-bapak nanti ke Madinah ada namanya Maqbarah Syuhada Uhud. Itu. Ada Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, al-maqbaratul lati yudfina fiha al-muslimu. Ya. Di mana tempatnya? Ya, maqbarah, sudah kawasan kuburan yang dikuburkan di dalamnya orang muslim. Yang bagi antakuna lil muslimin, yang sepatutnya itu kuburan untuk orang muslim, jangan dicampur-campur. Yang ketiga, karrahal malikiyatu,
ad-dafna jadi maf'ul bih fil masjidi, ya. Kalangan Malikiyah memakruhkan mengubur jenazah di dalam masjid. Wa harrama dzalika al-Hanabilah. Demikian juga kalangan Hanabilah mengharamkan. Beda ya. Imam Maliki sampai tingkat makruh. Imam Hanabilah tingkat mengharamkan. Wa harramu kadzalika bina al-masajidi al-maqabir. Dan para alim ulama juga fuqaha mengharamkan membangun masjid di atas kuburan. Itu. Mustadillina fi dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil dalil ya daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida, ya. Ala apa tuh? Ingatlah, ya. Sesungguhnya man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubura, mereka menjadikan, yattakhidhu kita artikan menjadikan kuburan para anbiya mereka, ya, wa salihihim, dan orang-orang saleh mereka, masajidah, yang dijadikan masjid. Ala fala tattakhidul qubura, ingatlah ya, janganlah kalian menjadikan kuburan masajidah sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Tegas banget tuh. Sesungguhnya saya melarang kalian ya menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang keempat, tattajihu aqwalul fuqaha'i ila karahati dafni fid dar. Nah, ini bagaimana orang kaya dia, saking cinta sama bapaknya, biar selalu bersama-sama, kuburinnya di dalam rumah, ya, di dalam rumah, ya. Aqwalul fuqaha, pendapat fuqaha, tattajihu, mengarah ila karahati dafni, ya, dibenci atau makruh hukumnya menguburkan fiddari, di dalam rumah. Walau kanal mayyitu saghiran, meskipun mayitnya itu masih kecil. Ya, ada orang misalnya saking sayangnya ya sama anaknya, udah dikubur dalam kamar aja dah. Itu hukumnya makruh. Wastahabbu al-maqbarata. Para alim ulama semuanya menganjurkan dikuburin di makbarah, ya. Kita artinya pemakaman, ya, pemakaman gitu. Wa qalu, dan mereka berpendapat, lam yazal as-sahabatu wat tabi'una min ba'dihim radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yuqbaruna fi sahara, ya. As-sahabah wat tabi'un wat tabi'un, para sahabat, wat tabi' dan para tabi'in itu min ba'dihim, setelah mereka, radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepadanya, lam yazal, senantiasa, ya, ajma'in, semua sepakat, yukbaruna, dikuburkan di sahara, di sahara. Apa sahara? Di padang-padang pasir gitu, ya. Artinya bukan di dalam rumah. Yang kelima, zahabal ulama'u ila istihbabid dafni fil maqbaratil lati yakthuru fiha as-salihun. Nah, ya. Kalau kita misalnya banyak kuburan, yang mana nih? Kita boleh memilih, misalnya kebetulan makbar umum yang bayar. Ini sahibul bayar, ini kita sahibul jenazah, keluarganya boleh memilih nih. Para ulama zahaba, ya, berpendapat ila istihbabid dafni, ya, istihbab, dianjurkan, ad-dafni, menguburkan, fil maqbarah, di pemakaman, allati yaktsuru fiha as-salihun, yang banyak di dalamnya orang-orang saleh, ya.
Lihat-lihat juga nih. Wasyuhada'u, dan para syuhada, agar mendapatkan keberkahan mereka. Kadzalika fil buqa'i asy-syarifah. Demikian juga di tempat-tempat yang mulia, di tanah-tanah yang mulia. Ya. Seperti di mana? Di Baqi, kemudian di Ma'la. Ini kan kuburan, Pak. Nanti dia setelah ditiupkan sangkakala itu, dibangkitkan semua yang ada di alam kubur. Yang pertama kali kuburan yang ada di Baqi di Madinah. Kemudian yang di Mekah, Ma'la. Di Mekah itu ada kuburannya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya, bapak-bapak yang ada waktu di musholahnya ini Ustaz Abdul Khalik, setiap malam Senin kita ngaji kitab Nasahihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba. Bagus itu buku, ada kitab dikarang oleh Imam An-Nawawi. Beliau kuburannya di Ma'la di kota Mekah. Ya. Kemudian wa ma bainahuma, lalu dibangkitkan kuburan-kuburan di antara kuburan Madinah dan Mekah. Lalu kuburan yang lain-lain. Ya. Sebelumnya Rasulullah dulu, 4 sahabatnya, baru Baqi, Ma'la, wa ma bainahuma, kemudian yang lain-lainnya. Waqad ruwiya fi dzalika, ya. Telah diriwayatkan fi dzalika ini tentang berupaya kita menguburkan mayit di tempat yang mulia. Anna Musa alaihi salam lamma hadrahul mautu. Nabi Musa alaihissalam ketika mau datang kematian kepadanya, sa'alallah ta'ala, beliau mohon kepada Allah, ayyudnihi ilal ardil muqaddasah. Ya, Nabi Musa mohon sama Allah nanti didekatkan, ayyudnihi itu didekatkan, ilal ardil muqaddasah, ke bumi yang suci. Ya, ramyata bihajarin, artinya selemparan batu itu, dekat selemparan batu. Artinya kuburannya dekat di daerah Ardul Muqaddasah, dan kuburan beliau di sana itu. Ya. Nabi bilang begini, qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu thamma." Seandainya saya di sana, katanya, la ra'aitukum, pasti akan aku perlihatkan kepada kalian qabrahu, kuburan Nabi Musa. Di mana tuh? Ila janibit tariq tahtal katibil ahmar. Yaitu di sisi jalan di bawah, katib itu jabal, bukit. Di bawah bukit Ahmar. Kalau bahasa kitanya nih Jabal Nebo. Bapak-bapak lihat di itu kharitoh, peta, ya, atau ada yang namanya Gunung Nebo. Itu jaraknya kurang lebih tingginya gunung itu kurang lebih 817 meter. Berada di kawasan Yordan. Kalau kita bawa jamaah umroh, suka ke tempat sini, Yordan, ya. Ini Gunung Nebo ini katakanlah tebing yang menjulang di atas permukaan laut. Bahasa Ibraninya nibu. Ya. Di tempat itulah Nabi Musa diizinkan untuk memandang tanah perjanjian itu. Itu dikatakan tempat yang muqaddasah, ardul muqaddasah, bumi yang suci, gitu ya. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa ke Yordan ya. Pokoknya kalau ada rezeki mah enggak apa-apa, fantasiru fil ardi. Kalau pengalaman banyak. Bukan hanya jalan-jalan di Wali Songo, tapi juga ke Madinah, ke Mesir ya. Melihat sejarah-sejarah Islam. Insyaallah kalau sudah aman kita al-khabir pengen wisata hati Wali Songo ya. Al-haqqu bid-dafni. Ya, yang paling berhak dikuburkan. Pertama, la khilafa baina ahli ilmi.
Tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu fi anna aulan nasi bidkhal mar'ati, ya. Jadi siapa nih nanti yang masuk ke kuburannya nih? Gitu. Kalau istrinya apa suaminya yang masuk? Boleh enggak orang lain? Ya. La khilafa baina ahli ilmi fi anna al-ula an-nasi bidkhalil mar'ati qabruha muhrimuha, ya. Tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu, dari para ulama fuqaha, ya, bahwa yang aula, yang lebih utama, ya, artinya manusia yang lebih utama masuk atau memasukkan jenazah mar'ah ke kuburannya adalah muhrimuha, muhrimnya, ya. Wa huwa man kana yahilu lahu an-nazru. Siapa muhrimnya? Yang dia boleh melihatnya, ya. An-nazru ilaiha fi hayatiha, dalam hidupnya. Kakak, misalnya kakaknya, pamannya, ya. Pokoknya masuk kepada kategori al-muhrim, gitu. Kemudian walahu as-safaru maha. Yang namanya muhrim boleh dia kemana-mana jalan safar bersamanya. Itu yang aula, ya. Yang aula masuk ke kuburan jika mayitnya perempuan. Wa yura'a fil maharimi at-tartibu. Nah, ya. Kemudian diperhatikan urutannya nih. Fil maharim, di dalam kategori muhrim. At-tartib, secara tertib. Al-aqrabu fal-aqrab. Ya. Misalnya pertama muhrimnya saudara laki-lakinya dulu. Kemudian kagak ada laki, pindahlah ke pamannya, bila ke sepupunya, gitu, ya. Summa zaujuha, kemudian suaminya. Wa in lam yakun fihim dzawi rahimin fala ba'sa lirrijali. Nah ini Pak, kalau seandainya kagak ada dari keluarga, ya, yang masih satu muhrim, fala ba'sa lirrijali al-ajanib, maka kagak apa-apa yang turun ke dalam kuburan itu ya laki-laki orang lain, ya. Ya kita kan suka tuh fi wad'iha, untuk meletakkan jenazah fi qabriha, di dalam kuburan, gitu. Mana dalilnya nih? Wala yahtaju ila ihdarin nisa lidafni. Kagak perlu juga, wala yahtaju, tidak perlu ihdar, menghadirkan an-nisa, kaum ibu, ya, lidafni, untuk menguburkan. Misalnya ada pendapat, kan ini yang meninggal perempuan, udah perempuan yang turun tangan, emansipasi. Ya, ini la yuhtaju, tidak diperlukan, ila ihdarin nisa, menghadirkan kaum ibu, lidafni, untuk menguburkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina matat ibnatuhu, ya, Ummu Kulthum, amara Aba Talha fa nazala fi qabri ibnatihi, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hina mata, ketika mata ibnatuhu, ketika anak perempuannya, siapa? Ummu Kulsum, matat, meninggal dunia. Asalam mata fil madinya, kalau mata ar-rajulu, mata Salahuddin, lematat ditanya ta'nis nih, maka ibnatuhu, matat Fatimah, ya, matat Ummu Kulsum, tanya ta'nis buat perempuan. Jadi ketika anak perempuan Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum meninggal dunia, amara Aba Talha, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Talha, ya, fa nazala, kemudian beliau turun fi qabri ibnatihi, di kuburan anak perempuan Rasul. Yang kedua, al-ula minal aqarib as-salihun, upayakan nih. Tadi kan pertama urutannya tuh, ya, suami,
kemudian turun ke saudara laki-laki, kemudian pamannya, ponakannya itu. Kemudian yang kedua yang berikutnya al-ula, yang utama minal aqarib as-salihun. Banyak kerabat-kerabat, tapi ada yang begajul-begajul, yang nakal-nakal. Jangan dipakai tuh. Ya, turuninnya yang pilih-pilih juga nih kita nih. Gitu. Ya, jangan yang tukang mabok suruh turun ke kuburan. Yang bukan bagus. Wa yufaddala minhum al-faqih tuh. Dan diutamakan di antara mereka dari al-aqarib as-salihin orang yang faqih. Jadi dia ngerti, paham. Li'annahu muhtajun ila ma'rifati ma yasna'uhu fil kubri. Ya, karena dia muhtajun, diperlukan untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan di dalam kuburan. Kalau nggak tahu dia mau ngapain ini, ya dia kagak azanin lagi, dia kagak bisa buka talinya itu. Nah, dia harus penting paham, gitu ya. Dibuka dulu, mengikat kepalanya, kemudian dimiringin. Itu mukanya diarepin ke lahatnya, lalu ambil apa tuh labinah, tanah liat yang udah dijadiin kayak bola-bola besar. Nah, itu semuanya sunnah tuh ya. Adab dafni sekarang, adab-adab menguburkan. Pertama, yustahabbu taghtiyatu qabril mar'ati hina ad-dafni li'annaha auratun. Nah ini ya. Ini kita nih suka kurang juga ini perhatian begini nih. Dianjurkan menutupi kuburan perempuan, ya. Hina dafni, ketika menguburkan. Li'annaha auratun, karena wanita itu adalah aurah. Kalau di Mesir dibedain, di Mesir, di Arab, ya, dibedain tuh. Kurungan batangnya dibedain. Kalau bapak-bapak nanti sana ngelihat itu banyak yang jenazah. Ada 11 jenazah. Kalau yang wanita itu ditutup lagi dia. Kalau laki-laki terbuka aja. Ya. Baik. Kemudian ammar rajulu fa'adamu taghtiyati qabrihi. Adapun untuk kuburan, adapun untuk kaum lelaki, maka tidak ada penutup kuburannya, ya, li ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Fa'ala salafus salih, demikianlah dilakukan oleh para salafus salih. Yang kemudian berikutnya as-sunnatu, ya, sunnah wad'ul mayyiti fi qabrihi, meletakkan mayit fi qabrihi, di kuburannya. Gimana nih? Sebelah kiri apa kanan? Ala syaqihil aiman, ya, sebelah kanannya. Mutawajjihan ilal kiblah, tapi mengarah ke kiblat. Nah, kan harus paham nih, bapak-bapak yang turun ke dalam kuburan. Wadzalika li hadits Ubaid bin Umair an abihi. Hal itu karena adanya hadis, ya, Ubaid bin Umair dari abihi, dari bapaknya. Hina su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala fihinna. Ya, ketika su'ila, ini namanya fi'il dimajhulkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, anil kabair, tentang dosa-dosa besar, ya. Faqala fihinna, kemudian Rasulullah menjelaskan, wastihlalul mayyitil harami, ya, kiblatukum ahya'an wa amwatan. Ini, ya, istihlalul mayyit, apa dia? Diminta dihalalkan si mayit, ya, al haram. Apa maksudnya? Kiblatukum, kiblat kalian, ahya'an wa amwatan. Gimana? Wastihlalul mayyiti, baitiyah,
Oh, pantas agak nyambung kok. Wastihlal baiti al-haram. Ya. Jadi apa nih maksudnya? Wastihlal al-baiti. Dijadikan halal, ya. Rumah yang haram, kiblatukum, kiblat kalian, ahyaan wa amwatan, baik kondisinya hidup dan mati. Artinya di sini ya dianjurkan kita menghadap ke kiblat. Dia pakai bahasa istihlalul bait. Wa kadzalika ahaditsu istihba bin naumi ala syakil aiman. Demikian juga hadis-hadis istihbabun naum, dianjurkan tidur ala syakil aiman, ya, mengarah ke kanan. Bapak-bapak tidur ke kanan apa celentang? Fakada fid dafni, demikian juga dalam menguburkan. Jadi sama ya, ketika kondisi lagi hidup kita tidurnya celentang ke arah kanan, ya, kuburan juga sama ke kanan. Yang ketiga, yundabu liwadi'il mayyiti. Yundab, disunnahkan, dianjurkan. Liwadi'il mayyiti fil qabri, kepada wadi orang ini, pada orang yang meletakkan mayit fil qabri, di dalam kuburan, ayyakula, ini penting nih, ya, mengatakan hina yada'uhu, ketika dia meletakkan fi kubrihi, di kuburannya, apa baca? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak nih pas dari atas, ya, pegangan pada tuh bertiga ya biasa ya. Nah ini kita mau taruh, baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hafalin. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah, wa ala millati, dan atas agama, millah itu agama, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ittiba'an lis-sunnah, ya, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma warada an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza adkhala al-mayyit, gimana? Saya semalam tidur cuma sejam. Ini jadi 200 riti hilang dikit. Lamma warda an Abdullah bin Umar, ya, telah datang keterangan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza adkhala, ya, Pak, dakhala masuk, adkhala ditamin satu huruf, memasukkan, ya, apabila memasukkan al-mayyita qabrahu, apabila memasukkan mayit ke dalam kuburannya, qala, berkata begini, bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah, ya, wa qala marrah bismillahi wa billahi wa ala sunnati Rasulillah. Jadi bapak-bapak boleh menggunakan dua gaya bahasa ini. Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah. Dia pakai millah Rasulillah. Yang di bawahnya sunnah Rasulillah. Bismillahi wa billahi wa ala sunnati Rasulillah. Ya, bedain ya. Pertama atas millah agama Rasulullah, kedua atas sunnah Rasulullah, ya. Boleh baca dua-duanya.
Bismillahi wa billahi ya wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa billahi wa ala sunnati Rasulillah. Gitu ya. Jadi bapak-bapak selama ini kalau turun ke kuburan baca itu kata? Kagak ya? Bismillah doang ya? Masih bagus Bismillah. Ini ilmu ya dipraktekin nih ya. Taib, berikutnya. Ma yuf'alu lil mayyiti aqba wad'ihi fil qabri. Apa yang dilakukan lil mayyit bagi mayit ya. Artinya apa yang kita lakukan nih untuk si mayit aqba wad'ihi, setelah dia kita letakkan fil qabri di kuburan ya. Aqba wad'il mayyiti, ini aqba termasuk zarab ini ya, setelah meletakkan mayit ala syaqqil aiman, di apa namanya, ke arah kanan, mutawajjihan, menghadap ilal kiblati, ke kiblat, yang bagi fi'lu ma yali, yang bagi sepatutnya fi'lu ma yali, melakukan hal-hal berikut ini. Awalan, yang pertama, hallu aqdatil kafni ya, wal istighna'u anha. Hallu apa? Melepas. Aqd, ikatan, al-kafan. Nah, kita pernah praktek dulu kan di sini kan, diikat tuh. Ada berapa ikatan? Kemarin di kepala ini satu, lalu di perut ya. Ada 4 atau 5 kemarin? 5 ya. Di atas 1, di dada 2, kemudian perut, pinggang 3, betis ya. Ya. Betis apa kemarin? Betis sama ujung kan. Nah, 5 ikatan. Nah, itu kita yang masuk di dalamnya bapak-bapak ya. Ini buka bagian kepalanya. Kemudian wal istighna'u anha. Berarti apa? Udah habis dibuka, dilepas, dibiarin aja itu. Jangan bapak kantongin. Bawa ke atas, jangan. Ya, buat jimat. Jadi biarin aja tuh, dikubur dia. Ya. Kemudian wa yusnadu li alla yankiba wala yastalqiya. Kemudian yusnadu, disandarin ya, di alla yankuba, agar kagak jatuh ke depan gitu. Wala yastalqiya, dan tidak juga jatuh kemari, ya kagak ke sana enggak ke sini. Wa yusnadu wajuhuhu wa zuhruhu bil labinatin. Lalu disandarin wajahnya, zuhurnya, tubuhnya ya, bil labinah, dengan batu. Maksudnya dengan apa tuh? Kita biasa tanah liat yang kita sudah buletin tuh. Ah gitu. Kalau kagak ada pakai batu boleh juga tuh. Wa yuj'alu tahta ra'sihi labinatan au hajar, atau kemudian ditaruh di bawah kepalanya ya, satu labinah atau batu. Gitu ya. Ini praktek ini, pahamin. Kita kemarin prakteknya hanya apa? Mandiin, ngapanin, nyolatin ya. Belum masuk kuburan belum ya? Asal masuk kuburan juga ya, bersempurna. Taib. Kemudian yang kedua, sanian, yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kuburan, taswiyatul labin ala lahad, menyamakan ya tadi batu-batu itu, tanah liat yang sudah kita benerin, ala lahad, kepada liang lahat, wasaddu farajihi, dan menutupin yang bolongan-bolongannya, wa ihkamihi, dan menguatkannya. Bapak-bapak nanti habis itu kita pasang apa tuh? Kita pasang apa nih? Alingan-alingan tuh kan, baik kayu-kayu tuh. Kan suka ada yang kagak rata, bolong. Boleh pakai tamen, pakai tanah tadi, dirapetin gitu.
Kemudian salisan yang ketiga, yahthu mandana minal qabri. Nah, salasa hasiyat, ya, hasiyatu turabin min turabil qabri. Nah, yang ketiga, yahthu mandana. Artinya apa itu? Ngaurin itu tuh. Ya, tanah-tanah kuburan. Nah, kita yang orang-orang yang sudah di dekatnya tuh ini. Mandana, orang yang dekat minal qabri dari kuburan, itu paling kagak kita bantu ini tanahnya. Apa namanya itu gini? Nah, urukin tuh. Urukin, ngaurin. Yang ngurin tanahnya min turabil qabri, dari tanah kuburan. Yang tadi kita sudah gali. Artinya Pak, pas mulai dirapetin, kita orang-orang yang di dekatnya itu bantuin. Ada sunnah tuh. Ya. Kalau kagak punya ini udah pakai tangannya enggak apa-apa sih. Wa yakunul haswu min qibal rasil mayyit. Ya. Cara mengininya apa tuh? Ngurugin ya dari sisi kepala mayit gitu. Rabi'an, ini juga sama nih Pak, bapak-bapak kalau ke kuburan, ya kita ziarah ke orang tua kita, itu yang paling terasa ini, ya kita hadir, itu bapak-bapak berdirinya pas di kepala mayit. Misalnya nih kepalanya di sini, bapak ziarah nih, jangan di sininya, di kakinya, ada tangannya. Itu katanya mayit lebih terasa pas kita berada di posisi kepalanya. Ya, kan ahli kubur tahu kita datang. Maka bapak-bapak yang kagak pernah ke ziarah ke kuburan, orang tua tahu tuh. Ini anak brengsek juga nih. Hartanya doang mau. Kagak pernah ziarah. Apalagi enggak pernah doain. Waduh, ya. Bapak-bapak nih tambah ilmu ya. Kalau habis dengar azan tadi dengerin, ikutin azan, doa, ya. Kemudian doa setelah azan, sambung baca Rabbighfirli wali walidayya. Satu kali. Rabbighfirli wali walidayya. Dua. Rabbighfirli wali walidayya. Tiga. Rabbighfirli wali walidayya. Empat. Yang kelima sempurnain. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Dan kita disuruh bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Amma Allah kewajiban kita 5 kali. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini juga kita akan doain. Itu pun belum seberapanya dengan pengorbanan orang tua kita, ya. Taib. Yang keberapa? Rabi'an, yang keempat. Yahrumu atau yuhramu aja. Diharamkan ayu doa tahtal mayyiti inda dafni fi qabrihi mikhdatan, ya. Diharamkan meletakkan di bawah mayit ketika menguburkannya. Di dalam kuburan ada bantalan, kasih bantal kayak masih hidup aja. Bantalnya cukup, bantalnya batu itu, ya, labina au hasir, atau dibuat tikar, biar empukan katanya, tikar. Au nahwi dzalik, atau yang seumpamanya. Jadi kagak boleh ya, haram hukumnya ditambahin barang-barang yang lain. Khamisan, yang kelima, ihalatut turabi alaih. Ihalah, ya, mengurukan tanah, ya, ke mayit gitu. Sadisan, yang keenam, yurfa'ul qabru anil ardi qadra shibrin. Nah, ini ya. Apa? Yurfa, ditinggikan. Al qabru, kuburan, anil ardi, dari bumi, dari tanah maksudnya, dilebihin tinggi itu. Seukuran apa? Qadra shibrin, sejengkal. Jadi kayak gitu ya, kita gendutin ya, gitu. Itu namanya yurfa. Untuk apa hikmahnya? Liyu'lama, agar diketahui annahu qabrun, itu adalah kuburan.
Ya. Anak-anak aja kalau lagi main, tahu itu kuburan ada. Beda di jalanan ada polisi tidur. Ya. Tapi di tanah-tanah lapang ada pas itunya, apalagi kepalanya, kuburan tuh. Ya. Dan sembarangan juga. Annahu qabrun, itu adalah kuburan fayuqa, ya harus dijaga. Wa yatarahhamu ala sahibihi, dan terasa ada sayang, belas kasihan kepada pemilik kuburan. Walidzalika ittafaqal ulama'u ala jawazi tasnimil qabri au tastihihi, tastih. Demikian juga para alim ulama sepakat ya ala jawaz, di atas dibolehkannya tasnimil qabri au tastihihi. Di apa namanya itu? Tasdih itu diratain atau dilebihin. Tasdim dilebihin tadi sejengkal atau diratain. Sabi'an, yang ketujuh, istahabba jumhurul fuqaha'i rassal qabri ba'da dafni bil ma'i. Ya, dianjurkan menurut jumhur fuqaha rassa. Apa rassa? Mencepretkan ya air gitu ya, mencepretkan kuburan ba'da dafni, setelah menguburkan bilma, dengan air. Kalau kita pakai apa tuh? Langsung pakai yang air mawar tuh ya. Jadi yang kita lakukan udah benar ini ya. Wa dzalika idza kana hafran, tapi itu jika kuburannya berbentuk yang digali. Ya, walaysa mabniyan, bukan kuburan yang mabni. Ini kuburan mabni, kalau bapak-bapak ke di Mesir, di Saudi ada tuh kuburan, dia turun aja ke bawah, udah bolong kayak ginilah. Ini didak, kosong, itu mayitnya hanya diletakin doang begitu dah. Enggak diapa-apain. Itu namanya mabniyan. Kalau kayak gitu enggak perlu diairin. Ya. Dia biasanya kalau sudah kering, habis didorong, taruh lagi. Jadi ada dua macam kuburan di sana. Kalau kita kan baru satu ya, di tanah aja ya. Taib. Saminan, yang ke-8, wad'u alamatin 'alal qabri. Nah, ini ya, sama kayak kita nih. Meletakkan atau memasang tanda di atas kuburan, kahajarin, seperti dengan batu, ya dikasih nama dah tuh, pulan bin pulan, au khasabin, atau dengan papan, wa nahwihi, dan yang sepertinya, duna bagus banget, tapi jangan duna mubalaghah, jangan berlebihan, wala israf, dan jangan israf. Ya, sama mubalaghah sampai sama. Wa sarraha al-fuqaha'u bi jawazi ta'limil qabri. Ya, lamma ruya fil khabari annahu sallallahu alaihi wasallam. Al-fuqaha, para fuqaha, sarraha, menjelaskan bi jawazi ta'limil qabri, boleh memberikan tanda kepada kuburan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma dafana Utsman, ya, lamma dafana Utsman bin Maz'un, hamala hajaran fa wada'ahu 'inda ra'sihi wa qala. Wah, berarti bapak-bapak itu salah tuh ya. Ini salah baris nih. Yang benar lamma dafana kan Nabi. Lamma dafana nabiyyu ya Utsmana jadinya. Ibna Maz'un. Hamala hajaran fa wada'ahu 'inda ra'sihi wa qala. Jadi itu kan ada dikasih baris tuh ya. Percetakan diganti tuh. Jangan Utsmanu tapi Utsmana, ya, jadi maf'ul bih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan Utsman bin Maz'un, beliau membawa batu.
Fawada'ahu, kemudian batu itu diletakkannya inda ra'sihi, di kepala mayit, ya. Waqala, dan Nabi mengatakan liyu lama, agar diketahui bihi qabru akhi, ya, agar diketahui bihi, dengan batu tadi, ya, kuburan akhi, saudaranya. Kemudian wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Wa adfin aja harus bacanya fil amr, ya. Dan kuburkanlah ilahi, kepadanya, man mata min ahli, orang yang mati dari keluarganya. Jadi bapak-bapak boleh menindih kuburan. Ya, misalnya apalagi kita nih di satu makam keluarganya banyak banget, ya, dia dari kuburan di sini nih, boleh nanti sekian tahun kira-kira sudah habis, boleh lagi cucunya di situ, ya, makanya diketahui, oh di sini. Kalau kita misalnya punya, kayak di tempat kami itu kan masing-masing ada kuburan Bani Mirkam, Bani Kiram. Sekarang Bani Kiram juga udah banyak lagi, ada Bani Abdurrahman, Bani Hidayat, banyak kan masing-masing tuh. Jadi pas kita juga pengen nindihin, ya sudah yang di kuburan di ini bapak kita gitu. Kalau paman kita, dia ada lagi anak-anaknya kan, yang gitu. Jadi boleh menindih kuburan. Kemudian tasi'an, yang ke-9. Ya, ini emang bagus diurutin, ya, kita pelan-pelan memahaminya. Yustahabbu ayyajlisa al-musyi'un. Nah, saya musyi'un tadi, orang-orang yang ngusung tuh, ya. Yustahabbu, dianjurkan, ayyajlisa, duduk, al-musyi'un, orang-orang yang ikut mengusung jenazah, ba'da dafnihi, setelah menguburkannya. Apa nih dianjurkan? Bidu'ain wa qira'atin, mendoakannya, ya, membaca ayat-ayat. Biqadri ma yanhurul juzuru. Jadi bapak-bapak, yang kita lakukan benar tuh, habis dikuburin ini harus ada yang mentalkinkan tuh. Sebelumnya, ya, tahlilan dulu atau talkin dulu, ya. Biasanya habis dikuburin apa dulu? Talkin dulu, ya. Talkinin, bawa itu kitab Maslahul Akhyar tuh, yang kagak hafal tuh, ya. Ada tuntunannya. Man rabbuka idza qila laka, pertama al-qabru al-mautu haq, kalau qabru haq, terus baru mayit, apabila ada yang menanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, bilangin. Diajarin, dituntun, namanya ditalkinkan, ya. Jadi dianjurkan bagi orang-orang yang ikut mengusung, menguburkan, mendoakannya, kemudian membaca ayat-ayat, ya. Seberapa lama? Biqadri ma yanharul juzuru an-naqah wa yufarraqu lahmuhu, sekedar, ya, kita dari mulai menyembelih onta sampai membagikan dagingnya, ya. Kita berapa lama tuh? Lama kok ini, ya. Kita paling cuma 15 menit, ya. Padahal Pak, ini mayit bilang jangan ditinggal dulu, jangan tinggal dulu. Ini ada hadis ini. Doain dulu. Karena sebentar lagi kita berangkat, datang untuk pasukan malaikat tuh. Serem itu. Ya. Lamma warada annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana diberitakan atau datang dalam sebuah hadis disebutkan, kana idza farigha min dafnil mayyiti. Nah, ini, ya. Ini apabila selesai daripada menguburkan mayit, waqafa alaihi. Waqafa alaihi, diam dulu situ tuh. Faqala, dan mengatakan istaghfiru. Nah, ini kata Rasulullah, li akhikum, minta ampunlah kalian semua untuk saudara kalian ini nih, si mayit nih, ya.
Kemudian wasallullaha lahu, dan mohonlah kepada Allah baginya at-tatsbita. Apa tasbit? Minta ya Allah jadikan dia ahli surga, diterima di sisimu, dijauhkan daripada azab neraka, azab kubur, nah itu ya. Fa innahul ana yus'alu. Sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Ya, begitu. Maka penting itu ditalkinkan, didoakan. Semuanya pulang, ya, gantian itu malaikat yang datang. Wa kadzalika ruwiya anna Amr bin al-As, ya, radhiyallahu anhu lamma hadratuhul wafatu qala wa kadzalika, dan demikian juga ruwiya diriwayatkan bahwa Amr bin As, ya, bahwa Amr bin As, siapa Amr bin As? Ini sahabat yang cerdas ini. Ya, Amr bin As, beliau punya anak namanya siapa? Abdullah bin Amr, ya, bin As. Jadi bapak-bapak, dalam sejarah itu ada anak-anak sahabat namanya Abdullah semua. Disebut Abdullah al-Arba'ah, hamba Allah yang 4. Ya, pertama ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab, yang ceritanya, kenapa engkau tidak menggadangkan, menyiapkan anakmu Abdullah jadi khalifah setelahmu? Enggak cukup saya doa. Jadi Abdullah itu. Yang kedua ada Abdullah bin Abbas. Yang ketiga ada Abdullah bin Zubair. Yang keempat ada Abdullah bin Amr bin As. Ya. Taib. Amr bin As ini bapak-bapak, ini orangnya punya kelebihan, jago dalam berunding dia. Kemudian beliaulah yang diutus oleh, ya, umat Islam, oleh Rasul. Amr bin As sudah Sayyidina Umar, ya, oleh Sayyidina Umar untuk apa? Menaklukkan Mesir. Makanya setelah menaklukkan, beliau menjadi gubernur Mesir. Pernah suatu saat Sayyidina Umar kasih nasihat sama Amr bin As, katanya kurang adil. Hanya dikirimin doang tulang onta, dibarisin pedang, kasih dia sana. Ya, Amr bin As, bapak-bapak ke Mesir, nanti di sana ada masjid namanya Masjid Amr bin As. Pada tanggal 27, 28, 29, kalau malam-malam Ramadan penuh tuh. Imamnya Syekh Muhammad Jibril, wah penuh tuh. Dari mana-mana kumpul di situ. Baik, dikit lagi ya. Kemudian mana sekarang? Istaghfiru li ya. Ya. Jadi demikian juga diriwayatkan bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu ketika hadaratul wafatu, di ambang kematiannya, qala, beliau berkata, fa idza ana muttu, nanti kalau saya mati, ya, saya meninggal, fala tashabni naihatan wala nar, katanya. Jangan kau iringi aku dengan naihah wala nar. Naihah itu semacam kayak ini ya, jangan kau iringi aku dengan meratap, ya. Walanar, dan jangan juga dengan api. Kemarin kita sudah bahas sebelumnya, kita kagak boleh meratap, ya. Walanarun, dan juga jangan kau iringi aku dengan api. Fa idza dafantumuni, apabila kalian telah menguburkan aku, fasannu alayya at-turaba sannan, maka kemudian uruklah aku, ya, dengan tanah. Ya, gitu. Tsumma aqimu haula qabri, kemudian tolong kumpullah, berdirilah di sekitar kuburanku. Nah, jadi
pesan juga nih ya. Qadra selama matun harujuzurun ya, selama dipotongnya onta. Wa yuqsamu lahmuha dan dibagi dagingnya. Hatta asta'nisa bikum, sehingga saya merasakan dekat sama kalian. Tuh, ya. Wa anzura dan saya melihat madza uraji'u bihi rusul rabbi. Ya. Jadi memang beliau ini Pak dalam hidupnya punya 3 fase. Dulu beliau paling benci sama Nabi ini, sebelum Nabi. Beliau mengatakan ya di tengah-tengah mau meninggal juga beranak-anaknya, saya punya 3 kehidupan. Fase pertama, fase saya benci sama Rasulullah. Fase kedua, fase saya berjuang membela ya Rasulullah. Fase ketiga, fase yang sekarang akan saya hadapi. Sebentar lagi kalian akan tinggalkan saya mati, saya akan berhadapan dengan para malaikat-malaikat yang menanyai tentang diriku. Itu. Dia pernah ngomong begitu. Wa andura dan saya melihat madza uraji'u bihi, apa yang harus saya persiapkan ya rusul rabbi, kepada rasul-rasul Tuhanku. Asyiran yang ke-10, kama yusannu talqinul mayyit. Nah ini ya, sebagaimana disunnahkan mentalkinkan mayit. Hujjatuhu wa hum wuqufun 'inda qabrihi. Ya, hujahnya mereka katakanlah duduk di sekitar kuburan. Wala mani'un mimma ta'arafa 'alaihi an-nasu min istihbabil mau'izah indal qabri li'ibrah. Boleh juga Pak tuh. Tidak ada yang mencegah di antara ta'arafa 'alaihi nas. Artinya diceritain ini yang meninggal si fulan. Boleh ada sedikit tausiah di situ. Ambil pelajaran di situ. Makanya kita ada nanti habis itu ada hari pertama, kedua, ketiga, 4. Itu namanya ternyata saya dapatnya di kitab itu ada keterangannya semua. Hari pertama, ketiga, ketujuh, kelima. Di mana enggak, Pak? Biasanya kita hari pertama, hari ketiga, hari ke-7 langsung ya. 7 ke-40 ke 1 tahun tuh. Ada dalilnya tuh. Ya. Jadi kita ini kan berasal dari mayit. Dari air mani. Ya. Tapi tahu-taunya fa idzan fa huwa khasimul mubin. Dalam surah Yasin. Tahu-tahu nih sperma yang tadi ngebangkang sama Allah. Berani. Tadinya kita berasal dari sperma, tahu-tahu kita udah jadi orang belagu. Ya, nanti dilihat di surah Yasin ayat 45 masalah. Fa idzan fa huwa khasimum mubin. Berangkang dia. Taib. Jadi alaihi nasu min istihbabil mau'izah. Ya dianjurkan mau'izah, berikan nasihat indal qabri ya di sisi kuburan lil ibrati wal izzah, untuk mengambil pelajaran wal izzah nasihat ya wa jamul himma fid du'a, dan mengumpulkan himmah artinya semangat yang tinggi fid du'ai, untuk mendoakan lil mayit kepada si mayit, wa tadhkiril musyi'ina bima'alimihim ba'da hin, dan mengingatkan siapa? Kita nih, orang yang ngusung ya, bapak-bapak, hari ini kita mengantar, hari ini kita menguburkan, besok kita akan dihantar, gitu ya. Wa kullu dzalika wa qad warada fi sunnatil musyarrafah, dan itu semuanya ada keterangannya dalam sunnah yang mulia. Udah ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. مفتاح الجنة لا إله إلا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله الله الله
الله شاهدي الله ناظري الله معي الله شاهدي الله ناظري الله معي تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وأزمنا ألا نعود إلى المعاصي أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة ببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم اللهم تقبل ما في ضميرنا إنك علام الغيوب إنك على كل شيء قدير اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننصرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم ورزقنا لذة الطاعة والعبادة ورزقنا لذة الطاعة والعبادة ورزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa makan ya. Ada makanan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis-syafi' al-mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya, tafadhal.